Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di sesi Q&A di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di akhir pekan hari ini ya, jadi hari ini Pak Guru akan membahas pertanyaan, begitu juga besok, karena tidak semua pertanyaan akan bisa selesai di satu pertemuan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaannya ya. Pak Guru mulai dari eh, Putu Wijaya Kusuma. Tolong bantu analisa saham Kolya Beli. Terima kasih. Jadi ini Pak Putu ini sudah lama sekali request ya. Jadi Pak Guru akan bahas seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dataannya di aplikasi iPod. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya call tadi ya. Call, kemudian kita enter. Nah, di sini kita lihat saham ini sedang turun dan sudah memasuki tidur panjangnya. Jadi kita akan lihat aksi dari investor besarnya. Mudah-mudahan kalau perusahaan yang seperti ini, kepemilikan investor besarnya itu masih dalam jumlah besar di perusahaan ini. Jadi walaupun tidur harga sahamnya, kita masih tenang seperti itu. Karena mereka masih menguasai supply dan mereka masih punya kepentingan yang sangat besar di perusahaan ini. Seperti itu. Harapannya kita seperti itu. Jadi satu-satunya alasan kita untuk melihat ini adalah kita tidak bisa lihat lagi laporan keuangan atau chartnya ya, tarik-tarik garis, support dan resisten, tapi kita lebih melihat berapa kepemilikan investor besarnya supaya kita tahu kepentingan mereka. Kalau mereka masih punya besar, is okay seperti itu. Oke, langsung saja kita cek dulu data broker summary-nya untuk melihat aksi mereka selama sebulan terakhir seperti itu. Kita klik Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti call ya. Call Black Diamond Resource. Oke, di sini kita ganti bulannya supaya selama sebulan terakhir. Seperti itu ya. Kemudian kita show. Nah, kalau kita lihat di sini, ini lebih mengarah ke masif distribusi ya. Jadi dari data perpindahan ini kita bisa lihat masif distribusi. Tapi kita lihat dulu distribusinya ke siapa. Seperti itu. Nah, karena di sini retail-retail juga pada beli nih ya, pada jualan XC, DH, NIPD gitu. Jadi kita harus pastikan apakah yang CPAO yang beli-beli ini mereka ini adalah investor semi retailnya atau investor besarnya seperti itu. Karena yang transaksi di sini adalah investor besarnya atau investor semi retailnya. Jadi kalau mereka buang ke sesama teman tidak apa-apa. Jadi masih tidak bermasalah di sini. Ya, seperti itu. Yang bermasalah itu kalau barangnya dibuang ke retail. Faktanya retail juga keluar di sini atau jualan seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat data peta kepemilikannya untuk memastikan investor semi retailnya atau investor besarnya ini buang barangnya ke siapa. Karena retail di sini keluar. Apakah juga ini ke teman mereka sendiri atau tidak? Seperti itu. Oke, kita cek ya data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikan untuk perusahaan coal. Jadi kalau kita lihat di sini, investor besarnya yang buang barang ya, namanya Esa Gemilang ya. Esa Gemilang ini buang barang sebelumnya masuk ke pemilikan investor besarnya, tapi namanya sudah keluar dari investor besar menjadi investor semi retail. Nah, seperti itu. Dia buang barang ke siapa? Ternyata dalam jangka panjang ya. Kalau kita lihat dalam jangka panjang, dia buang barangnya ke investor retail karena kelihatan di sini 36,5% kepemilikan retail sekarang menjadi 45,8%. Itu dalam jangka panjang ya.
Tapi kita lihat di sini, kalau kita ambil sebulan terakhir, ternyata dia buang barang ke semi retail. Karena semi retail juga ikut menambah menjadi 1,2%, yang awalnya 1,1%. Seperti itu. Ya, jadi mereka lebih banyak buang barang ke retail. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, nah kita lacak di sini ya. Kita lihat dulu kepemilikan call ya, call transaksinya kita enter. Nah, di sini kita lihat, jadi call ini investor besarnya itu buang barang dari mulai bulan 6 ya. Bulan 6 mereka buang barang, terus bulan 7 juga, bulan 8 juga, kemudian bulan 9 mereka masih buang barang, seperti itu. Yang tadi kita lihat itu, data ini yang kita lihat adalah sebulan terakhir. Jadi ini perpindahan sebulan terakhir, ya. Tapi kalau kita lihat historinya tadi, kita ketahui bahwasanya dalam beberapa bulan yang lalu, itu dari bulan 6, mereka aktif jualan, seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai untuk saham call ini ya. Perlu diwaspadai karena investor besarnya sudah keluar cukup banyak dari 62,4% kepemilikan mereka di bulan Agustus. Sekarang di bulan September itu sudah sisa 53,0%. Ini luar biasa perubahannya ya. Seperti itu. Ini perlu diwaspadai ya. Kalau seandainya sekarang kan harga sahamnya sudah tidur nih. Kalau investor besarnya ini Hendra Hasan Kustarjo ini keluar juga, kemudian Sujaka juga keluar, buang barang ke investor retail, itu yang berbahaya. Seperti itu. Ya, jadi perlu dihindari kalau seandainya kondisi seperti itu terjadi, bahkan sudah di harga 50, mereka masih buang barang, maka sebaiknya kita juga ikut keluar seperti itu. Tapi kalau mereka masih menguasai supply seperti ini, kepemilikan mereka masih cukup besar ya. Ini masih ada 53%, itu tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Kita masih bisa hold karena mereka masih akan punya kepentingan untuk memarkup nantinya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua itu datang dari Syahreza ya. Datang dari Zyahreza @35 Zyahreza. Oke, kode sahamnya IRA, jadi Itamara Noraya ya yang akan minta dilihat. Kita analisakan IRA, kita lihat dulu. Nah, ini kita tutup. Kita lihat dulu grafiknya IRA. Oke, kita enter. Nah, di sini kita lihat sebulan terakhir naik, terus turun lagi. Seperti itu. Bagaimana prospeknya selama sebulan terakhir? Ini hanya bisa kita lihat sekarang dari data peta kepemilikannya. Seperti itu. Tapi sebelum itu kita lihat broksumnya dulu. Ya, kita lihat dulu data perpindahannya seperti apa. IRA. Oke, kemudian ini tetap ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, aksinya lebih ke arah netral ya. YP beli, DP keluar. Seperti itu. Kita lihat YP ini siapa, DP ini siapa. Kemungkinan terbesarnya mereka transaksi ke siapa. Seperti karena retail juga keluar di sini. CP, CC, PD, NI, seperti itu. Excel, ya retail mayoritas keluar. Kita lihat ke data peta kepemilikannya ya. Oke. Nah, di sini ini kita sudah masuk ke peta kepemilikan saham IRA. Kalau kita lihat di sini ya, retail sekali lagi tadi Pak Guru katakan dia keluar ya dari data broker summary itu tadi keluar. Nah, kita lihat siapa yang beli. Ternyata yang beli itu adalah investor besarnya.
Dari sebelumnya di bulan Agustus memiliki 81,1%, sekarang di bulan September menjadi 86,3%. Dan semi retailnya di sini yang keluar. Ya, jadi investor besarnya beli dari retail sekaligus beli juga dari semi retail. Karena semi retailnya mengurangi porsi dari 8,6 sekarang menjadi 3,5%. Retail yang sebelumnya 10,3 sekarang menjadi 10,2. Artinya retail menjual ke investor besar, semi retail juga menjual ke investor besar. Siapa yang beli? Nah, kita lihat di sini. Namanya adalah PT Itama Ranoraya Tbk. Mereka membeli sebanyak 3 kali di tanggal 27, 29, dan di tanggal 2 Oktober. Seperti itu. Nah, jadi ini kepemilikannya ya, porsinya. Global Dinamika memiliki 75,9%, Nomedic memiliki 5%, kemudian Itamara Nuraya memiliki 5,2%. Artinya kalau aksinya seperti ini, karena mayoritas dikuasai oleh investor besarnya, perusahaan ini bagus. Seperti itu, ya. Apakah akan naik? Ya tergantung dari Itamara Nuraya Global, kemudian Nomedic ini. Tergantung dari investor besarnya. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kita bergeser ke pertanyaan yang ketiga. Itu di request oleh Ed Semangka. Kode sahamnya MKNT. Oke, MKNT. Kita langsung masuk ya. Kita lihat dulu MKNT. MKNT, kemudian kita enter. Nah, ini juga perusahaan yang sudah tidur panjang di 50, sekarang sudah turun dalam. Dan sekarang di harga Rp1 ini mengerikan. Ini tragis ya, dibiarkan di harga 2. Bahkan hampir turun ke Rp1. Ini mengerikan. Tapi kita berharap, satu-satunya harapan kita adalah terlepas dari apapun laporan keuangannya, semoga investor besarnya menguasai supply di sini. Artinya meski dijatuh, ini cuma geretakan saja, seperti itu. Kita berharap seperti itu ya, MKNT ini. Mudah-mudahan investor besarnya menguasai supply di sini. Oke, langsung saja kita cek data peta kepemilikannya. Tunggu dulu, kita lihat data broker summary-nya supaya di volume selama sebulan terakhir ini ada volume besar, kira-kira investor besarnya atau investor semi retailnya ngapain, seperti itu. Kita berharap mereka masih masuk ya. MKNT. Kemudian kita enter. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini lebih ke masif distribusi. Masif distribusi selama sebulan terakhir dari aksi dari investor besarnya atau investor semi retailnya. Oke, kita lihat data peta kepemilikannya untuk memastikan hal ini. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini kita sudah masuk ke data peta kepemilikan dari perusahaan MKNT ini ya. Apa ini nama perusahaannya ini tadi ya? MKNT itu Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. Nah, di sini aksi dari investor besarnya bisa kita katakan distribusi, masif distribusi. Tadi kita lihat di data broker summary juga masif distribusi. Berarti sesuai ya. Karena biasanya mereka mengecoh. Nah, investor semi retailnya juga buang barang. Semi retail 27,5% di bulan Agustus sekarang menjadi 22,2%. Investor besarnya 55,9%. Kemudian sekarang menjadi 52,4%. Investor retail bertambah signifikan dari 16,6% sekarang menjadi 25,4%. Ini mengerikan ya. Bagi retail-retail yang punya barangnya ya, sebaiknya bersabar, pantau terus. Kalau aksi dari investor besarnya dan investor semi retailnya keluar terus, sebaiknya tidak ada jalan lain selain Anda keluar. Seperti itu.
Ya, ini masukan saja, bukan rekomendasi jual atau beli. Bagi yang mau masuk ke perusahaan ini, pertimbangkan lagi. Ini saran Pak Guru ya. Ini berupa saran, eh, bukan merupakan rekomendasi seperti itu. Oke, jadi itu saja. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya di-request oleh Om Dimas. Ini bahas tentang saham RALS. Oke, jadi di sini ada 3 perusahaan yang diminta. Kalau sempat ya, Pak Guru akan bahas satu saja dulu. Nanti kesempatan berikutnya silahkan diajukan pertanyaannya lagi, saham mana di antara 2 ini yang lebih diutamakan untuk diketahui analisanya, silahkan ajukan pertanyaannya seperti itu. Jadi setiap weekend kita bahas satu-satu dulu. Oke, jadi intinya saham RALS yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke data IPOT dulu. Oke, kita ganti di sini RALS. Kemudian kita enter. Nah, ini mengalami turun ya, penurunan dari harga 700 sekarang ke harga sudah 500-an. Kita akan lihat selama sebulan terakhir ini sideways ya. Semoga saja investor besarnya tidak distribusi di sini. Kalau distribusi ya jebol. Ya, boleh dibilang support ini akan jebol seperti itu. Karena ya walaupun retail banyak yang beli di sini, justru kalau retail banyak beli di level support ini, harganya pasti akan dibanting. Belum tentu harganya mau naik seperti itu. Karena terserah dari investor besarnya. Oke, kita lihat data peta kepemilikannya. Kita ingin lihat data broker summary-nya dulu ya. Kita lihat di sini RALS. Ini yang ingin dilihat sebulan terakhir ya. Oke, bukan ya, bukan seminggu terakhir. RALS kita show. Nah, di sini kalau kita lihat lebih ini namanya distribusi ya, big distribusi, tapi kita lihat di sini ada retail yang keluar ya, ada sebagian retail yang keluar, sebagian juga ikut beli. Jadi kita lihatlah arahnya, tapi ini bisa dikatakan distribusi karena perpindahan barang lebih banyak ke satu pihak dari banyak pihak ya, seperti itu. Oke, kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, ini kita sudah masuk ke saham RALS ya, 41% yang beredar di publik. Nah, kepemilikan investor besarnya itu di sini mereka melakukan aksi buy. Artinya investor besarnya membeli. Ya. Investor besarnya membeli. Kemudian investor retailnya diam. Dan investor semi retailnya yang jualan. Berarti mereka buang barang ke sesama teman. Kita lihat di sini mana tadi. Kita lihat di sini di data perpindahan ini memang ada retail yang keluar sedikit tapi juga ada retail yang beli. Ini membuat aksi retailnya menjadi netral. Kemudian investor besarnya beli ya, investor besarnya beli, investor semi retailnya keluar. Oke, aksi mereka ini perpindahannya masih oke ya. Karena buang barangnya bukan ke investor retail. Karena retail juga buang barang ke sesama retail. Jadi ini hal yang tidak mengkhawatirkan lah seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat di sini masih lumayan kepemilikan investor besarnya 37,7%. Kebetulan mereka menambah porsi seperti itu. Jadi kalau ini terus berlangsung, nah ini pertanda ada peluang bagus di perusahaan ini. Seperti itu. Oke, itu saja. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya itu datang dari Pelangi Anak Nusantara. Pak Guru, bagaimana pergerakan saham IATA di awal Oktober? Oke, awal Oktober berarti seminggu terakhir. Kita akan lihat ya. IATA
Kita akan lihat saham IATA. Kemudian kita enter. Oke, selama seminggu terakhir sideways ya, flat. Tidak naik, tidak turun. Ini sudah di harga 50-an ya. Oke, ini sudah mau tidur nih. Semoga saja Pak Haritanu nggak kasih tidur lama seperti itu. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita ganti IATA, kemudian bulannya 10, bulan 10, tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat selama seminggu terakhir, ini EP keluar, ya. EP keluar, jadi investor besarnya atau investor semi retailnya keluar. Ya, kita tahulah EP ini siapa ya, seperti itu. Tapi buang barangnya bukan ke investor retail ya. Jadi mereka juga buang barang ke investor semi retailnya. Seperti itu. Oke, kita cek dulu, tapi tunggu dulu karena PD ini bisa jadi retail. Kita harus pastikan dulu ya. Yang jelas ini masif distribusi. Itu kesimpulannya melalui data broker summary-nya atau data perpindahannya. Kita lihat ke data peta kepemilikannya. Di sini kita bisa lihat ya, berdasarkan data peta kepemilikannya untuk saham IATA investor besarnya diem. Jadi yang buang barang itu adalah investor semi retailnya. Yang beli ternyata investor retail. Oke, berarti kita kesimpulkan PD ini adalah investor retail. OK, investor pengendali. Kemudian KK ada retailnya, DX. Jadi mereka buang barang ke retail. Ini ada CC, ada XL, ada DX. Kemudian ada OD begitu. Ini juga banyak retail-retail yang beli. Kemudian mayoritas investor semi retail keluar. Seperti itu. Walaupun di sini ada retail juga ikut keluar. Karena mungkin sudah tahu kalau investor semi retailnya keluar, jadi dia memilih daripada dikasih tidur panjang mending keluar gitu. Seperti itu ya. Oke, ini retailnya lumayan pintar nih yang di sini. Kalau di sini ya bukan juga nggak pintar sih, tapi mungkin rela berkorban lah seperti itu untuk sementara waktu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi intinya di awal Oktober masif distribusi investor semi retailnya keluar dan investor retailnya nampung banyak. Sebaiknya untuk saat ini ya Anda simpulkan sendiri, tapi kalau Pak Guru bisa kasih saran, jangan dulu masuk ke perusahaan ini. Seperti itu aja. Kalau sudah punya barang banyak ya sabar aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu datang dari Rapmon Polinsar. Rapmon Polinsar ya. Pertanyaannya gimana caranya lihat data SRO? Oke, kalau untuk lihat data SRO bursa itu kan ada 3 ya. Jadi lihat yang mana dulu. Kalau untuk lihat data peta kepemilikannya itu lihatnya di KSEI ya. Custodian Central Effect Indonesia. Masuk ke bagian websitenya, kemudian nanti lihat di sana. Banyak kok tutorialnya di YouTube lihat data peta kepemilikannya. Cari aja ya. Seperti itu. Oke, jadi itu saja. Kalau lihatnya di data SRO bisa lihat di data KSEI. Kalau untuk menyiapkan data peta kepemilikannya seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk data DPS itu agak sulit ya. Karena butuh effort, butuh istilahnya butuh orang dalam lah untuk mendapatkan data data DPS seperti itu. Oke, jadi itu saja ya. Nanti silahkan cari di YouTube cara-caranya yang jelas. Buka masuk ke situsnya Custodian Central Effect KSEI. Kemudian nanti lihat kepemilikan 5% atau lihat di uh, publikasi emiten. Tuh, lihat aja nanti di sana. Cari tutorialnya ya.
Nanti kalau Pak Guru sempat ya mungkin Pak Guru akan buka buat tutorialnya ke depannya kalau sempat ya. Seperti itu. Oke, itu saja. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Apex. Bukan Apex, nama perusahaannya Apex ya. Dahammadiun ya. Oke, kita lihat perusahaannya Apex kodenya ya. Oke, kita masuk dulu ke sini. Apex. Oke, kita enter. Ini yang mau dilihat prospek ke depannya seperti itu yang ingin diketahui. Ya, kalau tidak salah itu yang di pertanyaannya sudah 2 kali ajukan pertanyaan ya. Oke, jadi kita akan lihat pergerakan investor besarnya sebulan terakhir ini. Seperti itu. Kita masuk langsung saja ya, kita lihat di data broker summary-nya. Untuk melihat aksi mereka, Apex. Kemudian kita enter. Waduh, tunggu dulu. Ini harus kita ubah dulu. 9, terus tanggalnya 7. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, ini penjelasannya kalau dari data perpindahan ini masif distribusi. Tapi yang distribusi siapa, kita perlu cek di data peta kepemilikannya. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau Pak Guru lihat, ini yang keluar atau yang distribusi ini kalau bukan investor besarnya, investor semi retailnya. Karena retail juga tidak terlalu banyak yang keluar ya. Lebih banyak berbaris di sini. Pada membeli semua. Lebih banyak ya. Seperti itu. Oke, kita lihat Apex. Oke, ini kita sudah masuk ke perusahaan Apex ya. Untuk analisa peta kepemilikannya. Nah, perusahaan Apex ini selama sebulan terakhir mereka investor besarnya keluar dari 78,5%. Sekarang kepemilikan mereka menjadi 77,4%. Artinya keluar. Kita lihat di sini keterangannya sell. Seperti itu. Sepanjang bulan 9 itu dari tanggal 7 ya tadi ya. Bulan 9 itu diambil datanya dan kita ketahui kalau investor besarnya keluar. Seperti itu. Jadi Asera Capital itu keluar, buang barang. Ini jumlahnya ya. Dan investor retail itu menambah. Tetapi ini investor retail kentara sekali menambahnya signifikan. Dari 5,0% kepemilikan mereka menjadi 8,8%. Dan yang menarik investor semi retail juga keluar. Dari 16,5% sekarang tinggal 13,8%. Jadi investor besar dan investor semi retailnya selama sebulan terakhir itu keluar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah punya barangnya, ya mau tidak mau sabar aja. Tunggu mereka akumulasi baru average down. Kalau nyangkut ya. Kalau seandainya belum beli, ya sebaiknya dihindari dulu. Tunggu ada akumulasi baru beli lagi. Seperti itu. Itu saja saran Pak Guru. Jadi ini bukan rekomendasi jual atau beli ya. Ini silahkan dianggap sebagai masukan saja. Seperti itu. Edukasi saja. Jadi hanya sekedar saran. Keputusan ada di tangan rekan-rekan investor masing-masing. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas perusahaan yang berikutnya. Yang berikutnya itu sahamnya BSS. Ya, BBSS. Oke, kita lihat. Langsung kita masuk ke sini, kita lihat BBSS. Kita enter. Wah, ini lumayan ya. Dari harga 50
Itu harganya sudah naik sekarang ke 115. Ini sudah naik 100% lebih. Hampir 2 bulan ini ya. Oke, kita lihat selama sebulan terakhir apa yang dilakukan oleh investor besarnya dan investor semi retailnya di kenaikan ini. Apakah mereka masih akumulasi atau justru distribusi? Pelan-pelan dikasih naik, mereka distribusi besar-besaran. Itu mengerikan itu. Kalau kita tidak tahu bahaya seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke data broker summary-nya. Kita klik di sini. BBSS. Kita enter. Oke. Kalau kita lihat di sini perpindahan barang dari investor besar atau investor semi retail ke sesama mereka. Retail-retail ya belinya sedikit sih di sini, nggak terlalu banyak. Di sini ada CC, kemudian ada XC. Belinya juga tidak terlalu banyak sih, seperti itu. Berarti mereka oper-operan barang sesama mereka. Oke, kita cek untuk memastikan hal itu. Kita harus cek data peta kepemilikannya, kemudian kita langsung lihat di sini. Oke, ternyata benar ya. Oh, tunggu. Ini investor besarnya diam. Oke, investor semi retailnya mengakumulasi atau mengumpulkan barang dari investor retail. Investor retail buang barang sedikit. Kita lihat dulu tadi data broker summary-nya. Ini investor semi retailnya. Ya, membeli kan? Kalau kita lihat di sini. Nah, dari 0,1 sekarang menjadi 0,2. Artinya investor semi retailnya membeli, oke. Tapi buang barangnya katanya ke investor retail. Sorry. Investor retailnya keluar tadi ya. Investor retail buang barang. Tuh. Investor retail dari 38,6% sekarang 38,5%. Benarkah retail buang barang? Kita lihat di sini. Di data broker summary-nya. Kita lihat di sini ada retail OD, kemudian ada PD, KK, oke ternyata benar ya, NI, kemudian ada Excel. Ya kalau dihitung-hitung ini PD, KK ini kan YP juga kan lumayan banyak buang barangnya. Ternyata ya retailnya keluar, investor semi retailnya beli. Ini masih bagus. Ya masih bagus. Kalau keadaannya seperti ini dan terus di investor semi retailnya beli barang, artinya harganya akan naik lebih tinggi. Seperti itu sih saran Pak Guru. Ya. Kalau mau, itu masukan Pak Guru. Kalau misalkan mau membeli juga ya silahkan. Kalau mau jual juga silahkan. Ini hanya sekedar masukan. Pak Guru memberitahu bahwasanya selama sebulan terakhir retailnya keluar, investor semi retailnya beli. Seperti itu. Ya. Jadi ini masif akumulasi. Seperti itu. Yang masif akumulasi siapa? Semi retailnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Oke, masih ada 3 pertanyaan ditambah dengan yang belum Pak Guru masukkan. Ya, Pak Guru rasa cukup dulu ya. Sampai di Mas Usar YJ YI 9DM. Oh, ini lumayan sulit ya. Ini tidak jelas namanya siapa. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini waktunya sudah cukup lama ya. Sudah setengah jam lebih. Nanti di besok ya, di hari Sabtu, kita akan bahas lagi seperti itu. Hari Minggu kita akan bahas lagi. Jadi bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Nanti Pak Guru akan bahas besok seperti itu. Oke, baik, see you next time. Semoga video ini membantu, bermanfaat untuk lebih banyak retail. Dan kalau video ini rekan-rekan rasa bermanfaat, silahkan share ke grup-grup sosial medianya seperti itu. Terima kasih.